Ini dia yang gue bilang nantikan episode ini ya karena ada banyak hal yang ingin gue sampaikan ke kalian dari review jujur ini helm Jitsu R1 ya. Aduh, kalau kalian masih ingat yang nonton episode helm Jitsu yang ini review gue, yang gue bilang lumayan, oke. Literally emang bener-bener lumayan sih, lumayannya lumayan aja. Dan ketika gue beli lagi, karena gue ngerasa, oke ya gitu. Penilaian gue jadi agak turun tuh, dari lumayan ke kayak mendingan gak usah dibeli dah. Kenapa? Nah ini akan gue sampaikan. Oke, langsung aja ya. Ini gue suka karena warnanya chameleon, ya kan? Nih bunglon gitu gimana sih? Hijau, ungu, metalik. Tuh asik kan? Kelihatannya asik aja gitu kalau di panas-panasan sinar matahari. Tuh, dan gue minta visornya yang blue. Nah ini gue belinya juga dari Jitsu official store-nya, Tokopedia. Gue kirim barang ke Pamulang karena kan dia gudangnya di Tangerang, ya kan? Jadi deket tuh. Enggak same day, kayaknya standar regular biasa. Seingat gue sih gitu ya. Ntar gue tambahin deh, gue juga lupa. Gitu. Nah ini udah lama sih, beberapa bulan, 2 bulan, sebulan lebih, lupa gue. Gitu. Jadi langsung gue unboxing dan ada gue video bukti unboxingnya karena kalau kenapa-napa helmnya ya. Overall begitu gue cek standar lah, masih ada beberapa dent. Oke. Di mana? Ntar gue kasih footage deh. Ada kok, gue itu lihat ada dentnya. Ya, area situ. Terus ini di area atasnya sini, ini dari awal ini udah ada lecetnya. Gue juga bingung kenapa area plastiknya. Ntar gue kasih footage ya biar jelas. Tuh, udah itu tetap ya minor sih, cuman ya quality control lah ya. Lalu hal yang langsung gue notice begitu gue unboxing helmnya, tapi ya udahlah ini bagi gue juga minor, adalah visor lock di helm Jitsu gue yang sebelumnya. Ini visor locknya mantep banget loh guys. Dengerin ya. Tuh. Dan kalian bukanya pun mesti sedikit effort. Keras. Tuh, gitu. Kan gue bilang sampai gue takut ininya, kan gue gini nih megang si ini mount fan, terus gue dorong ke atas. Gue takutnya mount fan-nya jebol karena kan dia finishingnya kurang kokoh ya. Nah, tapi di sini visor lock-nya loss. Nggak ada visor lock-nya. Tuh. Pakai kelingking deh. Nggak ada. Padahal dia ada cenilnya di sini nih, tapi ini nggak nge-lock ke visornya. Gue juga bingung kenapa. Dan gue inget lagi ya guys ya, model visornya ya mirip lah. Nggak ada tulisan no risk, risiko RISK. Di helm yang Jitsu gue sebelumnya, karena kan helm ada di rumah Sleepy waktu itu. Terus di sini ada gerigi-geriginya gitu di visornya. Ntar gue kasih footage-nya biar jelas. Ya jadi apa ini visor yang berbeda ya? Gitu. Tapi kan ini dari Jitsu official store-nya loh, gitu kan? Ya di sini enggak nih. Ini nggak ada tulisan apapun, no risk atau apapun, dan nggak ada gerigi-geriginya di samping-samping sini juga, ya. Dan yang di helm Jitsu lama gua itu ada bisa buat pasang pin lock. Di sini ada kancingnya. Tuh, nih gua kasih lebih jelas footage-nya, ya. Nah, yang Jitsu Chameleon nggak ada, polos aja. Jadi gue pikir beda visornya gue dikasih ya. Tergantung amal dan ibadah, berarti amal ibadah gue kurang. Itu dari segi luarnya yang gue notice seperti itu. Maksudnya beda. Terus visor locknya nggak berfungsi. Ya, dan aman lah, ini ada catnya juga ya. Udah oke lah gitu kan, budget helmet ya kan, what do you expect ya. Tuh, kalau dari segi kenyamanan busa sama aja. Gue minta size L. Dua-duanya gue punya ini L. Sama. Feel-nya comfort, ngegripnya enak, kualitas busanya lumayan aja, not bad lah ya. Airflow pun menurut gue juga aman aja, oke gitu ya. Ya, safety-nya juga oke lah nih, shell-nya sih oke. Hanya itu, visor lock-nya gembel. Oke, belum, masih ada satu lagi yang membagongkan nih, visor lock ya. Tapi ini bagi gue minor, karena gue nggak terlalu butuh-butuh banget visor lock.
gue juga nggak bawa motornya nggak gila-gilaan banget di jalan, biasa aja. Jadi gue nggak butuh safety banget yang untuk visor lock ya. Nah, suatu ketika gue pas pulang nyampe rumah, gue pakai helm ini pas pergi Jakarta kok, internal Jakarta. Nah ini kan dedering ya, which is gue suka banget kan dedering. Itu gue copot kan, kita nyabut kancingnya dulu tuh guys, tak ya kan. Kancingnya copot, ketinggalan. Nih masih di situnya nih, masih di sininya. Gak gue copot nih guys. Nih gue copotin dulu. Keras banget. Jadi gue nggak tahu, somehow dia keras banget. Nah, ntar gue kasih footage-nya. Jadi dia copot. Astaga. Jebol dari si tali dederingnya. Jadi ini nggak ada kancingnya. Nah begitu gue, tak gitu. Terus ada kancing jatuh kan, tak. Apaan tuh gitu kan? Gue copotin helmnya, loh. Tapi kok cuman pin luarnya, pin kancing luar. Terus begitu gue cek, gue copot helmnya. Nih masih nempel nih di dalam. Aduh, apa gue kurang hoki ya dapat yang helm ini ya, seri ini ya? Nggak ngerti deh gue. Giling, gue bingung banget guys. Ini, gue minta saran dong, minta pendapat. Benerinnya di mana ya? Kalian yang tahu, coba komen di bawah. Ini kan masangin kancing ini lagi gitu loh ya kan. Nah ini di tukang tas, tukang jahit biasa atau tukang jahit kulit? Gue nggak tahu. Gue minta saran, minta info ya. Tolong komen di bawah. Thank you guys. Nah, gue pengen benerin nih karena selama ini gue pakai, setelah ini rusak ya udah gue ikat di ring biasa, cuman nggak gue kancingin kan, biasanya dikancingin balik. Jadi ini abis dikencengin, ya udah ngewer itu ini ya talinya. Astaga guys, gitu deh. Lalu yang gue sadari lagi, kalau kalian nonton konten-konten gue untuk helm, ngikutin banget, kalian tahu banget gue suka banget kalau pakai dedering. Bukan karena ribet dan enggak, karena safety-nya dan nggak berkarat. Ya, helm gue yang dedering tuh semua nggak ada yang berkarat, kecuali Jitsu lama gue. Ini pernah gue pakai loh, berkala. Jadi nggak yang gue diemin doang. Berkarat dong, ini ada bibit-bibit karat. Ini besinya kayak nggak di-furnish lagi gitu loh, guys. Atau ini besi aja. Bukan stainless steel, jadi ini just steel atau besi biasa. Berkarat, wah, aduh, pertama kalinya gue ada helm dedering berkarat, gue bingung dong, iya kan? Astaga, jadi di sini pun nantinya kemungkinan besarnya pun akan berkarat, karena ya cuman gini doang, nggak di cat glossy sih, cuman ya kita buktikan deh, coba dia akan berkarat apa enggak, karena di helm Jitsu gue sebelumnya berkarat. Duh, kalau udah kayak gini nih, gue jadi berkurang, gue rasa sayang ke barang ini. Gue barang tuh, gue sayang loh guys, gue rawat, dia kan makainya bener, jadi nggak cuma asal pakai. Ya udah kayak gini-gini tuh mengurangi rasa sayang gue. Itu dah. Ya, oke, kesimpulannya jadi helm Jitsu ini jangan menghasut ya. Kalau ada helm lain yang sekiranya lebih oke dengan harga kurang lebih masih sama Jitsu 400-an gede, dia ini 400 mahal sekarang. 470-an atau 4, tadi kayak gue liat ada 490-an deh. Yang corak baru tuh yang kayak ada Apple Star-nya itu kayak 490 sekian. Gue juga lupa, ntar gue kasih footage-nya. Kayaknya better brand yang emang udah lebih jelas. NHK RX9 tuh kayaknya udah lebih oke deh. Dari segi kualitas ini itu udah sebagai finishing dan lain-lain. Ya, ini ya memang sih namanya brand lokal, dia masih berkembang. Jitsu kan dari 2019, ingat gue ya, PT Jitsu Indonesia atau PT apa tuh, ntar gue tampilin juga. Dari 2019, dan awalnya dia bikin helm-helm cakil gitu kan, helm retro, helm full face, kayak model kayak gini tuh baru banget, 2023 atau 2002 berapa tuh, baru banget. Jadi ya dia masih R&D lah tentang helm seperti ini. Cuman ya sekarang udah 2025 ya, ibaratnya let's say udah 2 tahun dari 2023 masih dengan kualitas seperti itu.
Aduh, enggak sih, gue nggak prefer sih. Gitu kan 2 tahun kan harusnya R&D bisa lebih cepat ya. Oke guys, jadi itulah review jujur gue untuk helm Jitsu yang Chameleon yang akhirnya kok ada banyak perbedaan dengan helm Jitsu gue yang pertama dan segala minusnya udah gue ungkapkan ke kalian. Yang dirinya berkarat lah, yang ini visor locknya nggak berfungsi lah, yang diringnya copot lah, ini talinya kancingnya terus copot lo guys, gila gue bingung. Terus ya ini masih standar lah gini-giniannya, apa namanya ini, ntar gue kasih footage ini, finishingnya rada ringkih bagian fan-fannya, yang ini juga mesti dicungkil kuku gitu karena rapat banget. Standar lah, itu penyakit Jitsu yang standar. Ini bagi gue sangat garis bawahi adalah diring yang berkarat dan kancing diringnya copot. Wow. Sama ini, padahal ini gue dapat dari Jitsu yang langsung. Visornya gue lebih suka dia loh. Dia ngebersihinnya lebih gampang daripada visor yang ini. Gue nggak tahu nih merek Norris. Ada yang tahu nggak? Coba boleh komen di bawah. Merek Norris. Apa itu? Merek bagus atau merek standar atau gimana? Tapi ini gue transaksi di Jitsu official store-nya. Dikasihnya ini. Gitu. Ya kalau dari keren-kerenan mah ya udah keren. Cuman kalau dari fungsionalnya gue nggak prefer sih, kayak ada helm lain yang lebih oke daripada ini dengan harga 400 gede. Gopek lah, buatinnya gopek gitu. Oke, thank you banget nonton episode ini. Nah, nextnya paling itu saja episode berikutnya. Thank you guys.